Uang bisa dicari, tapi motoran dari Solo ke Bali sendirian belum tentu terjadi. Selamat datang di Lukas Gratia Channel dan ini adalah perjalanan kecil saya nekat motoran hampir 700 kilo sendirian. Gimana nih setup baru? Kira-kira tampilannya kayak gimana? Dan ini aku ada di kosan Bali yang dimana aku sudah sampai Bali. Dan setelah sekian lama baru muncul sekarang. Karena ada beberapa kejadian di 2 bulan ini yang membuat saya wow, sangat-sangat proses yang membuat saya jadi nekat motoran sejauh ini gitu loh. Dulu saya tuh sempet kasih tips buat teman-teman untuk touring di jarak jauh, yang dimana saya masih belum mempunyai nyali untuk sejauh ini, apalagi lebih dari 500 kilo dalam sehari, apalagi sendirian gitu loh. Aku pernah kasih tips buat teman-teman yang mau touring itu sebisa mungkin membawa teman atau ada partnernya, biar jadi ya teman lah intinya, untuk bisa bantuin kalau misalkan amit-amit terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu loh. Dan salah satunya pasti adalah mempersiapkan motor biar nanti nggak kenapa-napa gitu loh. Jadi motornya harus proper dengan kondisi yang fit dan pasti fresh diganti oli. Sebenarnya saya tuh di Bali tuh dari awal tahun Januari kemarin dan hampir 1 bulan dan sempat menghadiri acara dari Honda IM1 waktu itu. And then aku balik lagi untuk touring ke Dieng bersama teman-teman Gimbo Gang yang sudah aku upload di Reels, dan juga menjual GSX-ku untuk modal di Bali. Jadi maafkan saya untuk video gesek tidak akan lanjut karena geseknya sudah terjual. Gesek diteruskan oleh Mas Bagus. Silahkan dijaga dengan baik-baik, melanjutkan nge-build ini motor. Ya ada 1-2 hal lah guys. Jadi saya harus melepaskan gesek yang belum ada namanya ini, Mas Bagus. Kira-kira namanya apa? Ayo dijaga Mas, pokoknya titip. Ya ora titip sih kan bos bawa tuku. Dan ini kita di rumah sakit. Terima kasih. Padahal cepet banget loh. Kemarin ngontak terus habis itu langsung set. Ini sacet iki Mas iki. Sudah sold lur. Boleh Mas? Ya, thank you ya. Koplingnya. Ini Mas Bagus yang mau pakai. Yo, thank you. Ada sebenarnya 2 orang yang dibalik kenapa aku nekat banget untuk bisa gas ke Bali sendirian. Satu adalah Mas Yosi, shout out to Mas Yosi. Dia sering banget solo Bali itu pakai X-Max, pakai R25. Kadang sama komunitasnya, kadang cuma sendiri sama istrinya juga. Dan membuat aku tuh kayak, apa yang harus ditakutkan gitu loh. Dan satu orang lagi namanya Fauzi, H4 Rider CBR. Shout out to Fauzi, terima kasih sudah memberikan saya motivasi. Touring lah, bawa motornya ke sini gitu kan. Dia patut diacungi jempol sih, karena dia tuh bolak-balik Jawa Bali itu sendirian gitu loh ya. Rano koncone, golek konco sih, teman hidup maksudnya. Dan setelah itu saya memutuskan untuk touring sendirian ke arah Bali dari Solo. Yang pasti yang saya persiapkan adalah mental, kesehatan, sangu, motor. Kita bahas soal motor ini dulu ya. Jadi motor saya itu adalah Baymax NMAX tahun 2016 yang kemarin masuk bengkel. Sebelum banget saya bawa ke Bali, saya harus prepare dulu bener-bener untuk ngecek kira-kira NMAX itu kayak gimana gitu loh, kondisinya kayak gimana. Sebenarnya nggak ada suspek yang kayak gimana-gimana, tapi aku pingin turun mesin gitu loh. Kira-kira ada nggak ya beberapa kerusakan yang membuat saya tuh nanti worry gitu loh kan. Jadi ya saya benar-benar harus cross check. Dan ternyata ganti piston dan ganti blok. Ada satu lagi ganti one way, karena one way nya saya tuh kemarin bermasalah. Dan ada beberapa settingan yang diganti. Saya diskusi sama bengkel Sigit Motor namanya, SF Garage. Kira-kira nih NMAX kalau di bore up kayak gimana? Waktunya cukup gak? Karena waktu itu aku balik dari Bali ke Solo itu sekitar 2 minggu touring dan jual GSX, terus mempersiapkan semuanya di Solo. Aku paketin beberapa barang untuk ke sini. Aku masih mempunyai waktu yang lumayan, pikirnya dengan waktu yang pendek itu kira-kira memungkinkan gak untuk naikin cc-nya NMAX gitu loh. Tapi setelah diskusi tetap menggunakan piston standar karena piston yang lama ternyata lecet. Jadi ada kompresi tendangan balik gitu membuat
motornya lecet. Dan setelah itu bengkel bilang mending nggak usah, untuk durability dengan jarak jauh yang dalam sehari itu biar aman, mending pakai ori aja, tapi disetting semuanya sama bengkelnya. Wis, pokoknya gue terima beres gitu loh. Oke, aku iyain, dan H-4 motornya jadi. Shout out juga untuk Varsa Garasi JF untuk settingan ECU jukennya mantep sih menurutku, karena ini masih pakai juken 5 yang dual band. Untuk settingan kali ini karakternya lebih di RPM tengah ke atas. Sebenarnya sama seperti yang NMAX yang lalu, dengan settingan yang lalu. Nokon masih sama pakai BRT dan settingannya tuh hampir sama seperti yang lama, tapi atasnya ini dia lebih lean gitu loh, tapi rata gitu loh. Intinya performanya aku pingin yang lumayan tapi ngirit gitu loh. Ya walaupun itu nggak masuk ke hitungan logika ya. Setelah persiapan semuanya, dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu jadi. Walaupun agak kesiangan, rencananya dari Solo tuh aku mau berangkat di setengah 7 pagi. Waktu itu tanggal 13 Februari yang dimana 14 Februari itu pemilu. Aku udah ngurus di Bali untuk pemilu di sini. Aku tidak menargetkan kira-kira sampai di Bali jam berapa, tapi aku masih bisa pemilu di sini gitu kan. And then aku berencana untuk rest di Madiun karena aku mau mampir ke Respiro Madiun waktu itu. Setelah sekian lama tidak ke Tawangmangu, akhirnya BMX ke Tawangmangu. Tapi kali ini langsung bablas, gak ada putar balik. Oh ya, kali ini tuh aku pakai box shot yang aku pakai dulu di NMAX. Untuk pemakaian box ini itu ada minusnya sih. Motor ini tuh jadi kayak bebannya ke belakang gitu loh. Sebenarnya barang bawaanku tuh nggak terlalu banyak, tapi masih tetap menjadi beban gitu loh di motor gitu kan. Dan untuk ini aku sudah ganti ban ke ban standar IRC, yang belakang 130, yang depan 110. Sebenarnya kalau untuk ban besar dan ban kecil tuh perbedaannya tetap di kestabilannya ya. Kalau ban kecil tuh enaknya lebih ke buat harian tuh lincah gitu loh. Tapi kali ini karena sudah terlanjur di ukuran 130, depan 110, ya menurutku fine-fine aja untuk touring gitu kan. Untuk top speed itu sebenarnya aku tidak bisa mencapai top speed yang benar-benar top speed ya, karena aku full beban kan. Lurusan ini aku dapat ya around 115. Sebenarnya kalau untuk touring tuh aku tidak membutuhkan top speed yang benar-benar gede sih, tapi aku butuh RPM tengah di saat aku mengurangi gas, ada beberapa hambatan di depan, terus aku gaspol lagi, kira-kira tarikannya masih bisa ngisi nggak gitu loh. Dan ternyata motor ini tuh ngisi parah waktu RPM tengah ke RPM atas gitu. Sesampainya di Respiro Madiun, aku bikin konten juga yang aku udah upload di Reels. Setelah itu aku langsung melanjutkan perjalanan dan aku ganti jaket. Aku habis beli dari Respiro yang dapat diskon. Terus ada glove juga yang biar simpel aja sih. Kali ini saya pakai jaket baru dan glove baru. Di 100 km pertama aku sudah merasakan bosan dan sampai segabut itu sampai menaikkan kaki ke seat. Nah aneh Lukas. Karena ya 100 kilo itu ya lumayan ya. Ya menurutku sih lumayan ya. Cuman bisa ditemanin dengan suara motor dan suara musik yang ada di intercom. Ya bener-bener bosen sih. Tapi ini masih 100 kilo dan aku mikir kayak wah ini masih lumayan ini. Jadi bener-bener harus santai aja, take a deep breath, nikmati jalan, relax aja, santai aja. Setelah ini kita masuk ke Nganjuk. Jadi touring kali ini tuh sebenarnya aku bikin santai, bener-bener santai banget. Jadi kalau memang lagi capek atau lagi pingin berdiri dari motor, rest aja ke Indomaret atau Alfamart gitu yang terdekat. Dan yang buat aku tuh bener-bener nikmatin perjalanan ini gitu loh.
Dan di titik ini cuacanya bener-bener lagi panas banget. Untungnya aku ganti jaket yang lebih santai. Yang sebelum itu kan ada full decker seperti ini kanan gini kan. Dan dia memang lebih memproteksi. Tapi secara head to head sama jaket yang aku pakai ini tuh dia lebih adem gitu loh. Untuk masalah navigasi, aku menggunakan Google Maps yang menurutku ada beberapa titik kebingungan di saat saya pertama mungkin salah belok itu dia akan mengarahkan dengan arah yang paling pendek gitu kan. Dan beberapa hal seperti itu bikin kayak perjalanan itu jadi menemukan jalan yang baru yang kadang tuh iki tenan pora atau dalan nih. Aku juga bingung gitu loh, belum pernah sama sekali gitu kan. Untuk mungkin kayak kemarin itu pas di acaranya Honda Bikers Day ke arah Malang, itu aku masih bisa bayangin arah ke sini, arah ke Pujon gitu kan, paham gitu. Semarang kan ini bablas terus kan, jadi kan lurus terus ke arah timur kan. Ya dimana aku masih menemukan kebingungan, ini jalan yang baru dan sesuatu yang baru gitu. Katanya sih tadi jalur alternatifnya arah ke Mojokerto, cuman kok gini. Dan ini masih jam 4:30. Dan Google Maps-nya sih aman ya. Pokoknya nek HP ku mati amit-amit banget. Ya oke lah, mari kita lanjut. Pemandangannya ini tuh syahdu banget. Aduh, kejar sebelum gelap. Nah, di sini tuh aku menemukan jalan baru arah Mojokerto dan arah Sidoarjo juga. Dan di sini aku nemuin bapak-bapak nuntun motor 2. Aku kira pertama kali itu bensin, tapi ternyata ban. Yang maaf sekali Pak nggak bisa bantu karena ya ban ya bisanya tetap dituntun, nggak bisa disetut gitu kan. Kalau bensin atau mesin itu masih bisa disetut gitu loh untuk ke depan gitu loh. Maka dari itu aku lanjut. Maaf banget tidak bisa menolong kali ini. Dan maaf juga kalau misalkan saya isi bensin itu tidak turun, karena kemarin saya bikin konten, Mas kok nggak turun, nggak sopan gitu-gitu. Ya maaf ya. Dan biasanya beberapa tempat yang langka akan Pertamina atau Pertamini itu biasanya ada mobil gitu kan, mobil station gitu. Perjalanan ini tidak di-endorse sama sekali, tidak ada afiliasi dengan produk manapun. Jadi aku benar-benar pure experience kayak aku tuh seperti orang biasa gitu. 350 km plus pertama yang membuat aku sadar bahwa kita kalau misalkan melakukan perjalanan jauh atau mungkin ya beraktivitas yang benar-benar terforsir ya, fokus dengan pemikiran, air putih itu harus selalu di dek motor dan selalu ada di dekat gitu loh. Misal kamu harus mau minum, tetap minum gitu loh, biar kamu terjaga fokusnya, nggak ngantuk gitu kan. Hari itu mulai gelap dan mulai agak mencekam suasananya dan membuat saya tuh yaudah pelan-pelan aja. Aku nggak terlalu merekam fullnya detailnya seperti apa, tapi aku ada 2 kali rest di Indomaret dan itu waktunya lumayan tuh sekitar 20 menitan untuk rest yang bener-bener ya pengen duduk aja bukan di motor gitu loh. Jadi ya biar tenaganya terisi kembali.